Hai teman-teman dan sahabat-sahabat semua, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, hari ini saya akan mengajak kalian untuk sedikit sharing. Ya, kita membahas masalah berbonsai. Nah, memang berbonsai adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama pecinta bonsai, di mana kita bisa mengasah seni kita ke dalam bonsai dan kemudian kita tuangkan semua ini ke bahan-bahan atau pohon yang layak dibuat bonsai. Ya, sudah tidak terasa saya menekuni bonsai dan sekarang sudah memasuki tahun yang ketiga. Jadi ya, kata-kata senior yang bisa saya kutip yaitu apabila kita sudah melewati 3 tahun berbonsai, kita dianggap sudah layak untuk meneruskan kemampuan kita atau keahlian kita di dunia bonsai ini. Ya, tetap kita berkreasi untuk membuat bonsai yang semakin hari semakin membaik. Nah, seperti yang kita lihat di depan kita ini, saya tempatkan beberapa bonsai yang ada di depan teras rumah saya dan sudah terlihat seperti ini. Jadi ada siklus yang nyata yang bisa kita lihat, yaitu penyelesaian bahan-bahan bonsai menjadi sebuah bonsai. Jadi pada saat ini kita lebih banyak melakukan perapihan-perapihan, controlling, ataupun perawatan-perawatan rutin yang harus kita lakukan. Nah, seperti yang terlihat di sini, ya ini hanya hitungan bulan atau beberapa hari saja, ataupun hitungan minggu dan bulan, ini sudah mulai seperti ini. Jadi bisa kita lihat kondisi dari bonsai-bonsai yang kita program ini sudah perlu perawatan. Jadi inilah siklus yang akan kita lewati apabila kita menekuni dunia bonsai. Ya, masih banyak di sana, ada yang bisa kita lihat. Jadi setelah kita melakukan ini dan kita ada pada siklus di mana kita membuat bonsai ini menjadi bonsai yang jadi, apakah kita berdiam diri? Nah, kalau kita memang benar-benar belajar dan ingin belajar terus, kita akan ada pada siklus berikutnya, yaitu kita memulai lagi dari awal. Nah, saya masih ingat awal penanaman bahan-bahan bonsai dengan ID yang seperti terlihat di depan ini. Ini adalah bahan-bahan stekan sancang, di mana saya pernah mendapatkan hibah ataupun pemberian dari teman batang-batang bahan bonsai yang berukuran sebesar kelingking. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang, yang 3 tahun lalu kita tanam dan kemudian sekarang kita pada siklus memulai lagi dari awal, itu kita memiliki bahan sendiri yang ukurannya mungkin saja jauh lebih besar. Ya, seperti ini. Jadi kita memiliki bahan-bahan yang lumayan banyak dan ini pun banyak yang terbuang. Seperti ini. Jadi kita memulai lagi dari awal dan kemudian kita membuat konsep dari awal kembali. Ya, memang kalau kita menekuni bonsai, ada kelebihan dari apa yang kita tekuni ini, yaitu bahan-bahan bonsai ini bisa kita budidayakan. Dan seperti ini adalah stekan-stekan yang mulai saya tanam kembali, dan ini merupakan awal dari proses. Nah, ini adalah salah satu cara budidaya yang bisa kita lakukan terhadap bahan-bahan bonsai. Ya, bukan hanya kita bisa membudidayakan dengan cara stek, tetapi ada cara yang berikutnya yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara cangkok. Nah, seperti yang terlihat, ini adalah cangkok dari sancang. Nah, di sana juga. Kemudian di bawah ini sebenarnya saya sudah cangkok, tetapi sudah sangat lama saya membiarkan sehingga seharusnya bisa kita panen, tetapi masih dibiarkan karena mungkin saja nanti akan dilakukan cangkok di posisi-posisi yang masih bisa kita manfaatkan seperti yang ini. Kemudian di sana mungkin bisa kita cangkok, ya, ataupun tempat lain lagi atau posisi yang lain yang bisa kita manfaatkan agar kita memperoleh bahan-bahan cangkok yang semakin besar ataupun siap dengan kondisi memiliki gerak dasar. Nah, seperti ini juga, ini adalah cangkok dari bahan bonsai sancang, sampai-sampai ya plastiknya sudah lepas dan akar-akarnya sudah terlalu banyak di sana. Ini juga. Kemudian masih banyak kita manfaatkan dari percabangan-percabangan yang terbentuk
dalam sebuah batang bahan bonsai. Nah, seperti ini bisa kita manfaatkan. Ini juga, kemudian di sana, kemudian yang itu. Jadi dengan kita berkarya bonsai ada nilai plus, yaitu bahan menjadi unlimited. Walaupun awal kita memulai bahan mungkin sangat terbatas atau limited, tetapi setelah kita memiliki bahan-bahan dan kita tanam mungkin saja secara liar, jadi kita memiliki sangat banyak yang bisa kita kembangkan. Nah, seperti ini. Iya teman-teman, apabila kita memiliki lahan yang luas ataupun bisa kita ground bahan-bahan bonsai, mungkin saja kita memiliki bahan-bahan bonsai yang lebih banyak daripada yang mungkin saja sekarang saya tunjukkan kepada kalian. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bahan bonsai sancang yang sudah membesar, yang saya sengaja biarkan semakin besar, sehingga saya memiliki bahan bonsai indukan yang mungkin saja nanti menjadi indukan yang sangat berharga. Nah, seperti ini. Ini lumayan besar ini. Ya, kemudian kaki-kakinya sudah mulai dibentuk, tetapi ada 2 akar besar yang masih saya biarkan. Tetapi nanti ya apabila sudah merasa cukup, mungkin nanti akan kita eksekusi. Kemudian banyak dari percabangannya yang bisa kita manfaatkan dan mungkin saja kita cangkok seperti yang ini. Ya, ukurannya lumayan besar. Jadi ini sudah lingkar 30 ke atas ya. Seperti ini. Nah, kalau kita cangkok di sini kita sudah memiliki bahan yang lumayan besar. Kemudian di sini dan beberapa percabangan yang bisa kita manfaatkan dari sebuah bahan bonsai yang kita ground. Ya, karena lahan terbatas dan lahan saya yang ada di halaman rumah ini sudah kebanyakan disemenisasi dan kemudian ditata. Jadi untuk memprogram ground bahan-bahan bonsai sangat terbatas. Ya, bagi kalian semua yang memiliki lahan terbatas, manfaatkan 1-2 yang kita miliki, yang kita bisa ground dan kemudian itu menjadi indukan. Dan selanjutnya kita bisa mengembangkan bahan-bahan untuk kita jadikan bonsai ke dalam ground berwadah pot plastik yang ukurannya mungkin lebih besar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ground, semi ground ya, disebut semi ground karena bahan bonsai tidak langsung menyentuh ke tanah, tapi di bawahnya adalah semen. Jadi kalau ini bisa menyentuh ke tanah, mungkin pertumbuhannya akan jauh lebih cepat. Ya, seperti kita lihat ini sudah tembus dan ada akar yang menuju ke bawah, yang berusaha untuk mencari ground atau tanah di bawahnya. Nah, seperti ini ukuran pot 50 diameter. Jadi sudah terlihat lumayan, bisa kita membuatnya menjadi lebih besar. Nah, seperti ini sama juga ya, dengan ukuran pot yang lebih besar. Jadi kalau ruang kita terbatas, kita hanya bisa menempatkan pada posisi-posisi tertentu. Nah, 2 bahan bonsai ini juga ada di pot yang berukuran sama, yaitu pot diameter 50 bahan bonsai loa dan waru Taiwan yang saya tempatkan di sini, yang merupakan sudut dari halaman yang kita gunakan untuk memutar kendaraan. Jadi ya, membuat ruang gerak kita mungkin sedikit terbatas, tetapi kita manfaatkan untuk berbonsai. Jadi berbagai macam bahan bonsai kita upayakan untuk bisa kita kerjakan agar semakin lama kita semakin peka untuk berkarya bonsai dari bahan apapun, dari berbagai ID dan berbagai ukuran. Dan kebanyakan yang sekarang yang saya miliki ukuran medium ke bawah, jadi jarang sekali yang large. Dan kemungkinan di kedepannya kita akan membuat dalam ukuran yang kita sebut dengan large atau ukuran besar. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, di sini sudah sangat rimbun, jadi sebenarnya perlu perapihan dari kondisi ruangan di sini yang sudah sangat rimbun. Dan kemudian di sini ada 1 bahan bonsai yang berukuran cukup besar, dan ini mungkin akan menjadi bonsai dengan ukuran large. Jadi ada beberapa bahan bonsai yang kita akan proyeksikan ke ukuran yang lebih besar, tetapi pastinya akan memakan waktu yang lebih lama.
Dan di sana juga salah satu programan untuk bonsai kimeng gabung batang yang saya tempatkan di sana, yang merupakan proyeksi dari bonsai berukuran besar. Nah teman-teman, berbicara masalah bonsai, ya marilah kita bersemangat dan terus berkarya bonsai agar tidak ada kata menyerah. Apapun yang kita kerjakan, mari kita tekuni dengan sebaik-baiknya, sebab ada pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan selama ini akan berbuah manis tepat pada waktunya, dan kita butuh kesabaran. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.